Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu yang hina, yang tidak ada gunanya ini. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa saudaraku sekalian dipelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh saudara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, pada seperti judul yang saudara lihat, ini doa terakhir Pak Saifuddin. Ya, apa maksudnya? Ya. Beberapa hari yang lalu saya mengupload video Pak Saifuddin, khotbahnya pandangan surga menurut Alkitab. Ya. Dan ada orang bertanya, di mana ya Pak Saifuddin sekarang? Ya. Saya melihat saudara ternyata 6 hari yang lalu terakhir mengupload video dari channel Saifuddin TV. Ya. Dan saya lihat beberapa channelnya juga sekitar waktunya seperti itu. Ya. Itu sebabnya judul video saya ini adalah doa terakhir Pendeta Saifuddin. Ya, 6 hari yang lalu. Ya, kemungkinan besok atau lusa ya muncul lagi videonya saudara ya. Langsung saja kita lihat apa yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin. Bagaimana kalau pintu itu sudah ditutup, pintu anugerah, pintu keselamatan itu sudah ditutup saudara. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang lemah imannya, segera datang kepada Yesus agar kita masih punya kesempatan untuk masuk dalam pintu itu, yaitu pintu keselamatan. Selamat menyaksikan saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu yang hina, yang tidak ada gunanya ini. Tetapi biarlah Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman, dan berkatalah lewat mulut hamba-Mu agar banyak orang mengerti, dan bukakan pikiran mereka, pikiran hamba-Mu, telinga kami, semua terbuka untuk segala firman. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, hari ini renungan yang akan saya sampaikan adalah perumpamaan pintu yang tertutup. Kalau pintu sudah tertutup, ya Anda nggak bisa masuk. Haleluya. Oleh karena itu kita ambil bahan dalam bacaan Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Yesus berkata kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Haleluya. Jadi kita harus masuk ke pintu itu dengan kecepatan tertentu, dan jangan terlambat untuk mengambil posisi masuk di dalam pintu yang sempit itu. Jalan ke sana sempit, saudara. Perumpamaan pintu yang tertutup mengajarkan pada kita betapa pentingnya memakai setiap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kesempatan yang diberikan dari Tuhan kepada kita mewarnai 3 lembar agenda hidup kita. Kemarin, hari ini, dan esok. Hari kemarin telah berlalu. Hari ini sedang kita jalani, dan hari esok akan terbentang di depan kita.
Apa yang kita programkan, apa yang kita buat, apa yang kita siapkan, siapkanlah dengan baik. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di hari esok. Jangan pernah rasa puas dengan apa yang telah kita capai. Tetapi isilah hati saudara dengan rencana-rencana hebat untuk hari esok. Demikianlah ungkapan para hamba Tuhan yang menginginkan supaya kita sadar apa yang disiapkan, diceritakan, diumpamakan oleh Tuhan Yesus mengenai pintu yang tertutup, bahwa kita akan menyesal. Dan menyesal itu tidak ada di depan, selalu di belakang. Setelah masuk penjara baru menyesal. Orang-orang yang di penjara ya. Jika kita tidak persiapkan diri sekarang, sudah tahu, diulangin lagi, masuk lagi penjara. Sudah tahu bahaya, masuk lagi. Begitulah orang-orang yang tertipu hatinya, tertutup hatinya, sehingga pintu juga tertutup. Apa yang kita ambil pelajaran dari pintu yang tertutup, bahwa perumpamaan pintu yang tertutup mengajarkan kita suatu saat nanti pintu surga akan ditutup. Di ayat 24, pintu surga tertutup bagi kita jika kita hidup menurut keinginan daging saja. Di dalam Kejadian 63, 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, ada yang lebih daripada itu, ya lebih banyak yang kurang. Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai, susah sekali ngomongnya, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi lakukan dengan roh, lakukan dengan kesadaran, lakukan dengan cinta kasih dari Yesus Kristus. 2, pintu surga tertutup bagi kita jika menolak kesempatan keselamatan yang Allah berikan pada kita. 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pakai hari ini, jangan hari kemarin. Hari ini perkenanan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan menunda-nunda. Wah, saya masih bertanya, saya belum puas dengan jawaban Trinitas. Itulah kadrun. Pokoknya kadrun itu selalu punya alasan untuk tidak terima Yesus yang menyelamatkan itu. Kadrun selalu punya 1000 alasan untuk menolak kekristenan. Padahal aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Terima Yesus, selamat. Jangan ditunda. Karena menerima Yesus itu adalah jalan tol masuk surga. Saudara, pintu surga tertutup bagi kita jika tidak mencari Tuhan saat sekarang ini. Sekarang ini. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan Tuhan itu selalu dekat. Dekatlah dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tahun ketiga setelah saya masuk Kristen, terima Yesus Kristus, 3 tahun saya menyiapkan semua mental, pikiran, iman, dan bacaan saya. Saya sudah merampungkan semua pemahaman saya tentang kekristenan, melawan keyakinan manapun.
Apalagi dengan keyakinan saya yang dulu, wow, saya guru tafsir Al-Quran, saya guru sejarah Islam, saya guru hadis, sunnah, mengajar bahasa Arab juga. Tetapi Tuhan menambahkan, saya memenuhkan seluruh waktu saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sampai titik kebenaran bahwa Injil adalah kebenaran sejati.